Bapak Ibu, mudah-mudahan yang kami kasihi, kita akan memulai pengujian kita kepada Tuhan. Kita akan mengambil sikap saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Benatai nomor 27 ayat 1 sampai 3. Hallelujah.
Hexagesima diangkat dari Yesaya 40, diawali dari ayat 21 hingga ayat 31. Mari kita bacakan secara responsoria. Kami akan membacakan ayat yang pertama. Bapak Ibu muda-mudi membacakan ayat yang berikutnya secara bergiliran. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan terbaringkan dalam badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian? Hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lebih dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu. Syukur kepada Tuhan, kita masih tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan seluruh kerelaan hati kita, melaksanakan ibadah, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih bisa tetap diberikan nafas kehidupan. Sebagaimana kita ketahui,
bahwa kalau dikatakan panglima, seorang panglima langsung kita pikirkan atau dapat kita sadari bahwa itu adalah orang yang hebat. Itu adalah merupakan orang yang bijak. Itu merupakan orang yang sudah banyak pengetahuan, banyak pengorbanan, dan banyak perjuangan. Dan bahkan itu layak untuk kita dengarkan. Itulah, apalagi kita tinggal di NKRI, kalau dikatakan seorang panglima, hal ini sudah menjadi suri teladan terhadap rakyat yang begitu banyak. Berbeda dengan seorang yang dijuluki menjadi seorang panglima. Panglima yang sebenarnya dengan cerita seorang panglima di kisah beberapa puluh tahun yang sudah lewat. Seseorang dari Tanah Batak pergi merantau ke Jawa. Setelah 20 tahun dia di perantauan, dia dipertemukan dengan seorang anak gadis. Maka dia pulang ke kampung dan melaksanakan pesta pernikahan di kampungnya, dan sesuai dengan kesepakatan mereka bersama dengan keluarga, tidak kembali lagi ke Jawa melanjutkan perantauannya. Tetapi beliau ini tinggal di suatu desa yang agak jauh dari kota kabupaten. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bahwa semenjak dia merantau 20 tahun di tanah Jawa, begitu dia pulang di kampung itu, namanya jadi dikenal di suatu kecamatan tersebut, bahkan di kabupaten dikatakan si Panglima. Mengapa dia jadi dikatakan si Panglima? Apakah dia seorang aparat TNI atau di kepolisian? Tidak. Tetapi ceritanya Bapak Ibu seperti ini. Begitu dia menikah dan punya rumah di desanya, dia selalu setiap bertemu orang yang bertengkar atau orang yang bermasalah, andalan dia, "Hei, kamu tahu tidak Pancasila?" Hanya itu yang dikatakan. Kenapa dia berkelahi? Kuajak dia gereja, dia tidak mau. Maka apa kata beliau ini? Dia mengatakan, "Pancasila, Tuhan yang Maha Esa, itu sudah kau langgar." Begitu kata dia. Begitu juga yang lain. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai tikah daripada suatu perkumpulan, kamu sudah salah. Kamu tidak melaksanakan Pancasila. Maka kesalahan kamu yang paling fatal, kamu tidak adil melaksanakan pekerjaan kamu selaku yang aktif di organisasi. Pokoknya dia hanya dan bahas di lingkungan desa tersebut Pancasila. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sesudah dia menikah, mulai besoknya, dan dia juga sebelum tidur, dia selalu pergi ke lampu tua dan minum tua 5 teko satu malam. 5 teko satu malam. Maka dia pun pulang ke rumah bisa jadi jam 11. Sehingga apa yang terjadi? Karena dia selalu berkata Pancasila 5, dan minum tua pun dia di warung 5 teko. Maka setahun kemudian lahirlah anaknya, dibuatlah namanya si Lima. Lagi-lagi anaknya ini bernama Lima, karena dia selalu cinta Pancasila. Dia selalu berkata yang 5 itu tadi. Sehingga pas mau dibaptis,
di gereja dikatakanlah itu surat baptisannya namanya 5 titik-titik, marganya tidak usah kita kasih tahu sekarang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, masyarakat atau rakyat di desa itu agak sulit memanggil dia menjadi Panglima. Maka disahkan mereka lah panggilan daripada bapak yang satu ini di desa itu menjadi Panglima. Semua pada takut ke beliau ini, karena kalau dia sudah jam 11 dia akan pulang ke rumah, maka dia sambil goyang-goyang seperti itu karena sudah mabuk, maka dia selalu rumah siapapun yang masih terbuka dia mau masuk. Dia melihat lagi ngapain, kenapa belum tidur, sehingga kalau dia sudah pulang dari warung, semua orang pada takut dengan dia ini, semua langsung tutup pintu. Dia betul-betul disegani di rumahnya ataupun di desanya tersebut, dan namanya semuanya mengenal menjadi seorang panglima di desa itu. Berkembang lagi ke kecamatan, semua orang segan ke panglima di kampung itu atau panglima di kecamatan itu atau seorang nama panglima di kabupaten itu, dia betul-betul menjadi terkenal. Apakah karena dia kaya? Apakah karena dia hebat sekali? Bukan Bapak Ibu, tetapi itulah kronologisnya menjadi terjadi seseorang yang dikatakan di suatu desa tersebut seorang yang berjulukan itu si Panglima. Dan itu kondisinya Bapak Ibu tidak sama dengan situasi tema di khotbah kita pada minggu ini, yaitu Tuhan adalah Allah yang kekal. Karena kenapa? Di suatu saat dia sudah mabuk berat, lewat jam 11 dia pulang, dia malah mengamuk atau marah-marahan terhadap orang di kampung. Biasanya kalau seorang yang dikatakan panglima itu tadi, orang takut dengan dia, menyentuh dia pun orang pada berlari dan tidak berani. Tetapi suatu ketika karena dia sudah mabuk, dia jalan sudah sempoyongan, ketemu dengan anak-anak, dan dia berkelahi dengan anak-anak ini tadi. Karena tersinggung anak-anak ini tadi, anak-anak itu pun bisa sanggup memukul dia sampai tergeletak, sampai pingsan. Bapak Ibu dikatakan dikasih oleh Tuhan, itu beda daripada nama yang dikatakan bahwa dia menjadi bukan seorang panglima yang kekal, ataupun tidak sama seperti di khotbah kita atau di tema ibadah kita saat ini, yaitu Tuhan Allah adalah yang kekal. Sangat jauh sekali. Julukan seorang panglima orang yang hebat, julukan seorang panglima orang yang betul-betul yang disegani orang di suatu desa tersebut, tetapi hal nama panggilan dan jabatan dia itu tidak bisa kekal sampai beberapa lama, tetapi hanya sebentar, karena dengan situasinya cara memanggil dia menjadi seorang panglima berbeda dengan yang dikatakan di tema ibadat kita bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal. Terkait dengan tema ini, apa hubungannya Bapak Ibu? Ini kondisi yang sebenarnya yang terjadi di Israel dahulu akibat pelanggaran, akibat kebanggalan, akibat tidak menurutnya bangsa Israel terhadap perintah Allah, maka Allah membiarkan bangsa itu terbuang ke Babel. Begitu lama Israel menjadi dibiarkan oleh Allah di tempat perbudakan Babel. Tidak ada harapan lagi, tidak ada semangat lagi, dan tidak ada lagi keyakinan bangsa itu bahwa hidup mereka akan bisa berubah, nasib mereka akan bisa pulih kembali seperti nenek moyang mereka dulu. Kenapa Bapak Ibu?
Mereka sudah memikirkan bahwa Allah itu tidak mampu lagi menolong mereka keluar dari tempat perbudakan itu, bahwa mereka telah menilai bahwa Allah tidak sanggup lagi membantu mereka agar hidup mereka bisa tetap kembali ke hidup yang seperti yang dirasakan sebelumnya mereka di tempat perbudakan. Inilah Nabi Yesaya menyatakan dan membuatkan suatu penghiburan terhadap bangsa Israel. Di saat Israel sudah patah semangat, di saat Israel setelah betul-betul mengaku tidak ada lagi hidup yang lebih baik daripada penderitaan mereka, di saat Israel sudah bahkan berpaling dari kepercayaan mereka kepada Allah, disitulah Nabi Yesaya membuatkan suatu penghiburan terhadap bangsa itu. Nabi Yesaya melaksanakan pemotivasian terhadap Israel yang mengalami begitu banyak pergumulan di tempat perbudakan itu di tanah Babel. Ini menjadi suatu yang kita garis bawahi di khotbah kita di saat ini. Apa yang dikatakan itu tadi? Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman, dia yang membuat pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Di sini Nabi Yesaya mengembalikan kepercayaan mereka yang sudah berpaling. Nabi Yesaya menguatkan kembali bahwa mereka yang sudah pasrah, mereka yang sudah patah semangat dengan banyaknya penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Kalau Nabi Yesaya membuatkan suatu pencerahan, Nabi Yesaya membuatkan suatu pemotivasian, Nabi Yesaya membuatkan suatu penghiburan terhadap bangsa Israel, hari ini, detik ini, di ibadah ini, Nabi Yesaya memberikan penghiburan kepada jemaat HKI Penerangan yang lagi mensujudkan hidupnya ke hadapan Tuhan. Melalui khotbah ini, Bapak dan Ibu, muda-mudi dan anak-anak dikuatkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Nabi Yesaya, supaya kalaupun ada permasalahan, kalaupun ada problem, kalaupun ada kesulitan atau pergumulan yang berbagai macam, jangan seperti bangsa Israel di nats khotbah ini, mereka bahkan berpaling dari Allah. Mereka bahkan mengatakan, tidak mampu lagi Allah untuk menolong saya, tidak mampu lagi Allah untuk menolong kami. Khotbah ini dengan tegas mengatakan kepada kita, Bapak Ibu, apapun problemmu muda-mudi, apapun permasalahan yang kamu alami ibu-ibu, apapun kondisi yang memberatkan, pergumulan atau rintangan yang ada di hadapanmu, Bapak-bapak, firman Tuhan mengatakan, jangan sempat kendor, jangan sempat lemah untuk berharap dan bersandar kepada Allah, karena dengan sebenarnya bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal, mulai dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Kalau di dunia ini jelas tidak ada yang kekal. Dan ada naho molo diperluluta si saunari. Laos studia dan dulu yang dohot tabulenang
Dan adong na buhay na luluin na sa rupa dohot guwarna. Adong doon na kekal alay hulat di goa. Contoh ang dohot tamlenan. Adong do na doktor di inganat taupe adong do mulai na julu ido guwarna. Laos ido sa dusonari. Tetapi kalau kenyataannya bahwa tidak. Mudah-mudahan Indonesia mangmudo tidak. Nakekal mulai sudah juru saat sonari. Mudah-mudahan Indonesia. Mudah-mudahan pendidikan. Damate. Mungkin tadi bawa si Mamora. Iyo. Mulai sudah juru si Mamora doang dia lakon. Alai dari lui. Akan si Mamora main di negara tahu mengajar biope dan studio Mamora. Dia bukan kekal. Kalau Allah begitu kekal, begitu dulu, begitu sekarang, dan begitu yang akan datang. Maka kalaupun ada pergumulan yang berat, ada pun problem yang begitu sulit untuk diselesaikan, ada pun rencana yang tidak bisa untuk dijangkau, Allah itu adalah tetap kekal. Dan semua si Mamora, idokon si Mamora, apa yang mulut sesedikit, bulan lebih, donakku nasarupat bulau, bertong berpulus. Ada yang mana idokon? Nah fokus, si fokus. Ala yang mau bereng, yang mau di Sumatera Utara, angkutan yang lakop, yang mau bereng ini di mobil beraja na fokus, beraja na fokus. Berarti na fokus pernah punasa mobil dulu, sehingga aku berisi. Kubereng isi sekarang waktu beda. Tapi niluluan macerita niyo, isi doon punasa beraja na fokus o. Na budaya nakka telur ratus itu akka bus transport tu kabupaten merek na fokus. Hape na mo do. Wala salah pada shopping do. Na punasa beraja na fokus. Hape ini baik isi na fokus. Berarti dikatakan bukan ada ataupun bukan istilahnya itu kondisi yang kekal di dalam kehidupan zaman sekarang. Di pergaulan di Jormai dan ngadong HP ngaho. Apalagi Bapak Ibu, ini di tahun-tahun politik di negara kita. Tidak bisa tidak, mau nggak mau kita harus turut tetap selaku warga negara yang baik, selaku tinggal di negara yang sifat demokrasi, kita juga tetap juga harus berbagi partisipasi bagaimana untuk mendapatkan hidup yang aman dan nyaman. Boleh kalian kata pelaku-pelaku politik di tahun yang lewat Marawado, 5 tahun yang lewat betul-betul masih robot berubah do cara-cara mereka. Saunari nunga dari makro. Nomor doang kedo, saunari nunga masih serang. Berarti tidak ada yang kenal Bapak Ibu. Alaina kekal di bagasan panguluron, horat debatado nagok horot nirohai, moro na julu tuak kaupunta debatat tuktong mat asiroha, tuktong menguruhi akan dapat kaurusot di mana, saunani be sonido debata. Idoben negara dokon, Tuhan adalah Allah yang kekal. Maka dikatakan, semua dia be gudang lipat tukuni. Semua dia pergi gudang ni hamau ni, semua dia pergi gudang ni permasalahan nang adompe dan selesai dope nungaro use masalah. Hamau nang adompe dan adom dope solusinya nungajupang muse hamau. Jemita di bagasa sedario anak dohor tawana. Pasahat madotong tu Jehovah para silohai. Kita sandarkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan tetap bisa memberikan solusi. Tuhan tetap bisa memberikan jawaban. Di luar dari pengetahuan, di luar kemampuan, Tuhan tetap berpihak kepada kita karena kita tetap setia menguji jalan pasangan dewa. Dan ada orang naga depangan leluan naga demobar sama pinang idoni rohata. Dohok nasa di kosna di bagasan hamaoron di perguruan tahun dan adong nagabe tempat tarupaninong masa demon akka hamaorani alai holan tu debatado nagabe muat serhutna hosolinohata dok di palikriota
hola tu debataron na tok setia laho mangoloi mengurubi jalan menghibur kita di seluruh perjalanan minggu. Apa yang dikatakan dengan khotbah ini? Nampe godang hamaoli, nampe godang pergumulani, nampe godang aka siksaan hidupi, nampe godang aka problemi, unang gari kita berpatokan alani problem na adong na sosol di robatay. Tetapi kita lihat, tetapi orang-orang yang menanti-nanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Raja wali merupakan suatu ciptaan Tuhan yang bisa terbang begitu tinggi. Ini merupakan suatu ciptaan Tuhan yang bisa terbang begitu jauh. Adakah yang bisa menghantam Raja Wali? Ada. Adakah yang bisa mengganggu Raja Wali? Kalaupun Raja Wali yang mempunyai salep yang begitu luas untuk membuat celaka Raja Wali, ada. Ada sejenis burung yang selalu mau langsung terbang ke pundak daripada Raja Wali. Dia selalu mematoki leher dari Raja Wali itu tadi. Tetapi Raja Wali tidak mau suntuk, tidak mau stres, dan tidak dia mau membuang waktu hanya untuk berkelahi dan bertengkar dengan Raja Wali yang ada di pundak Raja Wali tersebut. Tetapi apa langkah Raja Wali, Bapak Ibu? Bersama dengan yang sudah diuraikan di khotbah ini, dia akan mengembangkan sayapnya, terbang setinggi-tingginya, maka burung yang hinggap di pundak Raja Wali itu pun tidak bisa kebagian nafas lagi, dan langsung Raja burung yang hinggap di Raja Wali tadi turun dan berjatuhan. Itu kita diajari bersama dengan firman Tuhan pada saat ini. Kalaupun dari kiri, kalaupun dari kanan, kalaupun dari atas, kalaupun dari depan dan dari belakang, yang mengganggu perjalanan hidupmu Bapak Ibu, yang mengganggu konsentrasimu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, yang menyangkut dengan gangguan untuk menjalankan hidupmu bersama dengan keluarga, jangan membuang waktu hanya untuk membahas itu. Tetaplah berserah kepada Tuhan bahwa Allah itu adalah kekal untuk menolong kita asal kita tetap bersandar kepada-Nya. Menyerahkan diri kita, menyerahkan keluarga kita, menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan, dan tetap kita bersekutu merangkul kasih karunia Tuhan yang akan melimpah kepada kita bersama dengan keluarga kita. Doa dan harapan kita, Tuhan tetap menyertai kita dan memberkati kita. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah.
Karena imam minggu tersadarion minggu seksagesima manang 60 hari sebelum Paskah manang kebangkitan Yesus Kristus, minggu 4 Februari 2024. Tema minggu kita, Tuhan adalah Allah yang kekal di bata nama notong. Jadwal ibadah kategorial dan latihan kor vokal di gereja dan evangelisasi pertanian sudah tertera di situ sebagaimana semestinya. Statistik kehadiran minggu lalu sudah tercantum juga di situ. Yang selanjutnya titik atau pengumuman perjolong ibadah minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan dihimbau kepada semua agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorial. Ibadah masuk pukul 10.30 WIB dilayani oleh pimpinan dan unsur pimpinan Majelis Jemaat HKI Penerangan. Kedua, sarana dan prasarana pelayanan. Pimpinan Majelis Jemaat HKI Penerangan menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat dan simpatisan yang tetap setia beribadah di rumah dan di gereja, yang dapat berbagi kasih, menyampaikan persembahan bulanan dan ucapan syukur kepada Tuhan melalui HKI Penerangan. Doa kita, Tuhan semakin memberkati kita dan menambahkan rezeki keluarga. Ketiga, ibadah minggu 11 Februari 2024 kita akan laksanakan ibadah bahasa Batak Tuba. Di bagian keempat, renungan harian Sian Bibir sudah ada panduan di situ untuk bacaan kita satu mingguan. Di bagian kelima, laporan keuangan mingguan tertulis di Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Pemasukan di dalam satu minggu sudah tertera di situ persembahan 1, 2, 3. Ucapan syukur dari Amang Keluarga Asirai Guru Pencipta. Yang kedua, MP Silaban Guru Menalu, itu sama dengan guru kita itu si Luciana Guru Silaban. Ada guru-guru kemarin sudah sore ngetik laporan kita. Si Luciana Guru Silaban, dia yang berulang tahun ke 23 tahun, pas hari ini dia ulang tahunnya. Yang ketiga, keluarga Amang Asinaga Inang Guru Menalu. Selanjutnya ada pemberitahuan tadi sebelum kita ibadah dari keluarga Pandiangan Inang Turuan tadi, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat dan penyertaan Tuhan untuk keluarga. Di pasar masih ada 100.000 hari minggu mak di bukuan kami. Di uang keluar, tapanya di siapa mengenang alana salah mengeti tanggal 29 tak terketik di situ, tapi dari jumlah pengeluaran kita 505.200 rupiah, itu betul jumlahnya. Pengeluaran tanggal 29 Januari 2024 ada kunjungan dari gereja kita untuk keluarga Amang MP Silaban Inang Guru Menalu almarhum. Sosial Huriata tapasa 150.000 ala operasi do amangi di minggu-minggu nasapu. Jadi pengeluaran non ada udah tercantum di laporan mengetiknya yang ketinggalan gitu ya. Jadi pengeluaran tetap 505.200 rupiah. Mungkin ada tabela biaya fotokopi kortaon, ada salelingon, dak pola di parahon inang kan, jadi kepikir aku bilang mana inang fotokopi kor kita ini selama ini. Jadi 180 itu 200.000 mak mulai tahun 2021 sampai 2022 kita boleh saling memakluminya. Di rekapitulasi keuangan kita, saldo akhir tahun tercantum di sini. Saldo kas huria 15.626.000 rupiah. Tidak pakai 200 lagi. Alana 150.200 ton ada ngerti pengurangan dari sini. Di saldo kas pembangunan tak sitong duit. Di persembahan jam 00 tertera di sini. Ada yang dikirim dope manang tuh kadang dia di konfirmasi PMC itu anak kali doan. Kita mengusung anak buruk kami itu anak pas kuliah di Pamasuk kan mana pikiran ke nanti lain biar dulu yang penting dikeluarkan dulu biayanya, sisanya 180 nak pegang dulu, jadi harus hadir lebih banyak sisa 120.000. Soalnya mana boleh bertolak kami taringok doa pengeluaran terus saldo kasta. Jadi na keluarga amak apa dia anakin tuh hari minggu buku kami damang ina meladong na sala menulis son menong sin goar marga do jumlah yang kabilan bulan ucap syukur kita hatop kita koordinasi asal kita masih peninggalan membuat solusi na domingga tahun peningkatan spiritualitas HKI 2024
Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Ada orang sodiahiri, ada orang bersurat serta terpusat masalah tu acuan penita manak sarang Muria Kristen Indonesia Hakai surat seruan dan ajakan pucuk pimpinan Hakai kepada seluruh warga jemaat Hakai untuk pemilihan umum tahun 2024 nomor 400 garing BB garing 037 angka rumah 1 garing 2024. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus bagi seluruh warga jemaat Hakai yang kami cintai. Salam sebangsa dan setanah air Indonesia. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi dalam bentuk pemilihan umum yang meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat DPR, DPRD daerah di tingkat provinsi dan DPR daerah di tingkat kabupaten kota, Dewan Perwakilan atau DPD periode 2024 sampai 2029. Pemilihan umum tersebut dilaksanakan pada pukul 8 sampai 13. Gereja Hakai sebagai lembaga gerejawi di Indonesia adalah mitra pemerintah sebagaimana diamanatkan di firman Tuhan yang menyatakan bahwa pemerintah adalah berasal dari Allah, Roma 13 ayat 1 sampai 2. Sebagai mitra pemerintah, maka program strategis pemerintah patut didukung oleh gereja. Untuk mendukung dan mensukseskan pemilihan umum tersebut, pucuk pimpinan Hakai menyampaikan seruan sebagai berikut. 1. Agar seluruh gereja mengumumkan melalui titik warta gereja bahwa pemilihan umum akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan mendoakan dalam doa syafaat pada ibadah Minggu 4 Februari dan Minggu 11 Februari perihal keamanan, kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara tersebut. Kedua, agar seluruh gereja Hakai membunyikan lonceng gereja selama 5 menit pada tanggal 13 Februari 2024 pukul 18 sampai 18:05 dan pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 6 sampai pukul 6:05 dan pukul 8 sampai pukul 8:05. Yang ketiga, agar seluruh warga Hakai khusus yang berusia 17 tahun ke atas datang ke tempat pemungutan suara atau TPS memberikan suara sebagaimana diatur oleh panitia penyelenggara pemungutan suara. 4. Agar menyaksikan perhitungan suara yang dilakukan oleh PPS dan di TPS masing-masing pada pukul 13 sampai selesai. 5. Agar tetap menjaga persaudaraan dengan mereka yang berbeda pilihan. Jika menang tidak terlalu euforia dan yang kalah jangan marah atau melakukan tindakan yang mengganggu proses dan tahapan pemungutan suara, tetapi menghormati dan legowo menerima hasil pemungutan suara dengan prinsip bahwa yang menang adalah Indonesia. Demikian seruan dan ajakan ini disampaikan dengan harapan maklum. Atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih. Pematang Siantar 26 Januari 2024, Pucuk Pimpinan Kristen Hakai Indonesia, Sekretaris Jenderal Pendeta Hotman Hutasoy, Sekretaris, tanda tangan dan stempel oleh Eporot Pendeta Firman Sibarani MTH. Tembusan 1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Badan Pengawasan Pemilu di Jakarta, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan, Pemerintah Kabupaten Simalungun di Pematang Raya, Pemerintah Kota Pematang Siantar di Pematang Siantar dan Arsik. Pimpinan Jemaat Perhalado beserta Majelis Hakai penerangan mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya serta selamat ulang tahun bagi yang merayakannya seminggu yang lewat. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu di dalam
Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapanmu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa dua Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami rezeki kami ini, maafkan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bahaya jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. kita pulang ke rumah kita masing-masing membawa damai sejahtera yang dari Tuhan. Kita terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.